Salam YFC Family, jumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada program Talkshow Setia Sampai Akhir. Wah, lumayan ya, udah cukup lama juga ya. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala juga, dan seorang bisnismen yang sukses di bidang sekolah musik maupun penjualan alat musik. Yang banyak sekali pengalamannya dalam pertolongan Tuhan. Nanti kita akan bicara. Beliau adalah Bapak Jamie Suhadi. Shalom, Pak. Shalom. Apa kabar? Baik. Pak Shalom. Jamie. Kayaknya makin muda aja, Pak. Amin. Harus. Harus sih, Pak ya? Harus. Aduh, luar biasa ya. Loh, itu kan Tuhan punya kuasa. Mungkin salah satunya Pak ya, orang musik kali, Pak ya? Enggak. Iya, maksudnya orang musik tuh Enggak. bawaannya muda ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Bukan juga ya? Lebih kepada kasih itu bekerja dalam diri Wah, kita. langsung ngegas. Oh, iya gini, dong. kasih. Karena hidup dalam kasih itu tidak akan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, oke. sehingga tidak membuat muka kita mengkerutkan. Iya, padahal Bapak sibuk loh, Pak ya? Banget. Gembala, businessman, pelayanan misi, Pelayanan penjara, misi lah ya, pelayanan Yes. misi. Iya, Kak, sibuk ya, tapi kok Ya, bisa. dan sekarang harus nanganin sekolah SMA di Mentawai. Nanti kita bicara Pak tuh ya. Tapi kok seger ya? Umur berapa nih, Pak? Kalau boleh tahu. Baru 67. Wah, asik ya. Tapi Oh. kayak Loh, Musa 80 tahun baru dipakai. Saya baru Iya. 67, Iya. artinya luar biasa ya. loh, itu kita harus belajar dari Alkitab dong. Oh, oke. Abraham umur berapa punya anak? 100 ya? Yes. 100 ya. Jadi Luar biasa. buat saya 67 masih dan justru di masa-masa 5-10 tahun terakhir ini saya justru merasa hidup saya jauh lebih berarti, Iya. jauh lebih berguna. Iya. Makanya Pak, saya kan denger lah ya, udah banyak banget nih. Makanya kita akhirnya tim ya Pak ya, UFC ya, mau berbicara tentang materi hari ini ya. Temanya tuh Ministry of Love, Oke. pelayanan kasih dan yang lain-lainnya Pak ya. Nah, saya pikir sebelum kita berbicara lebih serius lagi Pak, UFC Family, saya akan membacakan artikel tentang Mother Teresa Pak. Nah, jadi ini artikel Mother Teresa, hidup yang tidak dijalani untuk orang lain bukanlah hidup. Nah, jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang saja. Yes. Saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Yes. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal hebat. Artinya, Mother Teresa berkata, kalau saya tidak bisa melakukan, Anda bisa melakukan. Betul. Begitupun sebaliknya. Betul. Anda tidak bisa melakukan, saya bisa melakukan. Dan kalau tidak bisa memberikan makan 100 orang, berikan makan 100 orang. Maksudnya gimana tuh, Pak? Saya setuju 1000% dengan Mother Teresa. Oke. Ya, bahwa yang pertama justru kita tahu tujuan hidup kita kan. Kalau kita bicara secara Alkitabiah kan kita sudah ditentukan menjadi terang dan garam kan. Iya. Artinya kita harus memberikan rasa atau bermakna. Iya. Kembali lagi, saya suka dengan bukunya Joyce Austin, punya apa? Oke. Saya suka dengan buku yang namanya Destined to Reign. Oh, Destined to Reign. Yes. Tahu tujuan hidup kita. Yes, ya. Tahu kita siapa di tangan Tuhan. Iya. Jadi saya salut banget dengan Bu Teresa. Ya, Iya. mungkin banyak orang, semua orang pasti mengakui kehebatan dia. Iya. Tapi kalau kita baca dari awalnya, dia hanya mulai dengan menangani beberapa orang. Iya, betul. Ya dong? Iya. Dia hanya membantu beberapa orang. Iya. Kemudian yang terjadi karena dia punya hati kasih. Yes. Kembali lagi, hati kasih Iya. itu bekerja, Tuhan tambah-tambahkan. Iya. Sampai dia punya tempat penampungan. Oh. Iya. Itu kan mulai dari 1-2 Dari orang. 1 Nggak orang, mungkin ya. dia nampung Iya. 100 orang sekaligus. Jadi apa yang dia bilang, ya betul. Apa Iya. yang bisa kita lakukan aja. Iya. Kita ini kan bukan Superman. Betul. Tapi saya yakin kita ini sesuatu di tangan Tuhan. Iya. Kalau kita mau jadi sesuatu, pasti Tuhan Iya. tolong. Ya, jadi apalah yang dapat kita ambil dan kita kerjakan dari Mother Teresa? Ya, tuh. Pelayanan lah Pak ya, kira-kira ya. Ah, Melihat jiwa-jiwa gitu ya Pak ya. oh iya dong. Iya dong. Susah ya. Kan kembali lagi prinsipnya adalah hidup kita kan bukan buat pribadi kita. Iya. Hidup kita harus jadi sesuatu yang terutama yang jelas buat keluarga dulu ya. Iya.
harus berarti buat istri, buat Ya, suami, buat anak, ya, buat di dalam orang dulu tua, ya, Pak, buat ya. lingkungan. Ya, ya, Ya kan, ya. mulai dari dalam dulu, Ya. Yerusalem baru pergi. Ya. Nah, kemudian ya kita harus berarti untuk banyak orang kan. Iya, iya, betul banget ya Pak ya. Nah, sehubungan dengan tema kita pelayanan kasih ya Pak ya, misi Ministry of Love ini, lalu Mother Teresa, saya dengar nih. Nah, tadi Bapak udah ngomong juga ya, saya dengar bahwa Bapak sekarang ada pelayanan misi di daerah ya Pak ya. Mentawai dan Mentawai Kalimantan. ya. Kalimantan ya. Nah, dan Dalam dunia pendidikan betul ya Pak ya? betul. Jadi bagaimana tuh Pak? Bisa Bapak ceritakan tuh seperti apa sih sebenarnya pelayanan itu di Mentawai itu dalam dunia pendidikan? Oke, sekarang Apa nih Pak yang Bapak kerjakan di sana? Oke, sekarang ini kami dirikan sekolah SMA, Oh, SMA. di bawah Kemenang. Jadi SMAK, Sekolah Menengah Agama Kristen. Oh, SMAK, iya, iya. Ya, nah namanya saya menggunakan nama SMAK, sebenarnya SMAK Cahaya Logos. Iya, iya. Ya, SMAK Cahaya Logos sesuai dengan yayasan saya. Tetapi saya menggunakan tagline untuk daya tarik, saya menggunakan nama Sekolah Calon Pengusaha. Wah. Gitu. Ya, Gimana? karena tujuan saya adalah anak-anak SMA. Mereka kan Mentawai ini kan miskin ya, sangat miskin. Kalau kita hanya mendidik mereka untuk siapin kuliah, mubazir kan? Kan mereka kan nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah ya? SMA aja nggak bisa bayar. Oh iya, iya. Ya, Betul, logikanya betul, dong. logikanya, iya, iya. Logikanya SMA aja mereka sekarang gratis. Jadi sekarang gratis Pak ya? sekarang gratis, tinggal belajar di tempat saya. Oh. Full gratis, termasuk makannya. Jadi sekarang saya membangun SMA ini asrama. Jadi saya mau cuci otak mereka, betul-betul bikin mereka berbeda. Oh. Jadi 24 jam harus di training, dirubah. Jadi mereka hanya boleh pulang sebulan sekali. Ya, mereka hanya boleh pulang sebulan sekali, tinggal 24 jam, jadi mulai dari jam 5 pagi sampai jam setengah 10 malam. Itu full kegiatan. Oh, kegiatan ya Pak? Dan makan 3 kali, sekolah, segala macam, itu semua gratis. Apa aja tuh Pak materi-materinya? Tetap materinya SMAK ya. Sekolah ya? Tetap materi sekolah ya. Iya, iya. Tetap. Kita tidak menginikan, cuma kita merubah, mengkombinasikan. Nah, pelajaran-pelajaran yang kita anggap tidak terlalu penting, iya. kita kurangin lah. Kurangin ya. Ya, kita ganti dengan pelajaran-pelajaran yang jauh lebih praktisi. Ya, kejuruan lah itu Pak kira-kira ya. Iya. Gitu ya. Oh, iya. Tapi saya nggak mengatakan ini sekolah kejuruan. Iya, Karena kenapa kembali lagi, tujuan terakhirnya itu apa? Iya, iya. Ya kembali lagi adalah supaya kan mereka siap. Kalau mereka lulus SMA biasa, kemudian tidak lanjutin kuliah, mau jadi apa? Iya. Bisa apa? Iya. Bisa apa? Bisa apa Pak? Percuma kan? Jadi ada pelajaran yang keterampilan kira-kira Pak? Justru lebih banyak. Pelajaran musik lah kira-kira Pak ya? Oh no. No. Oh enggak ya? Oh no malah ya? Itu salah satunya. Oh oke. Tetapi lebih kepada saya penekanan kepada pertanian, peternakan, dan pariwisata. Karena Mentawai itu indah sekali. Sangat indah. Kalau mau dibilang mungkin nggak kalah sama Bali. Oh iya. Nggak kalah. Pantainya semua pasir putih, bagus, dan ombaknya dikatakan nomor 2 terbaik di dunia. Tetapi justru saya ketemu dengan orang Hawaii. Orang Hawaii bilang, orang Hawaii lu ya, justru sekarang pindah ke Mentawai. Karena dia bilang, di Mentawai lah yang terbaik di dunia. Nah, mungkin versinya beda. Begini, kalau di Hawaii itu ombak keluar sedikit ya. Iya. Hawaii itu ombaknya tinggi, gede sekali. Tapi kalau di Mentawai, ombaknya itu ada kira-kira 23 macam jenis ombak. Jadi saya juga baru belajar bahwa ada ombak itu ada jenis-jenisnya dan ada nama-namanya. Jadi itu sebabnya itu. Oke. Nah, itu sebabnya penekanan saya kepada anak-anak ini, saya persiapkan mereka dalam 3 tahun. Tahun pertama adalah saya persiapkan mereka harus berkarakter Kristus. Yes. Oh, oke. Karakter Kristus. Berarti orang Kristen semua dong Pak kira-kira? Yes. Oh, oke. Ya, siap. Ya, semua anak-anak Tuhan. Iya. Berkarakter Kristus. Saya ubah paradigma mereka. Jadi selama tahun pertama, dan sekolah ini sudah mulai dari Juli 2023 tahun lalu. Jadi yang tahun sekarang ini angkatan kedua. Kedua ya? Iya. Karakter Kristus penting Pak itu ya, utama ya Pak. Kalau nggak berkarakter, wah gawat Pak.
berapa Gitu ya. banyak orang pinter, tapi nah, sekarang berapa banyak orang pinter, Iya, iya, tetapi jadi orang licik atau jadi koruptor atau jadi nyusahin orang, nipu sini nipu sana, bukan jadi berkat, Iya, justru jadi kepancing nih saya, Bapak. oh iya dong. Iya. Nah, kemudian yang kembali lagi topik kita Ministry of Love, Oke. Jadi hanya kasih yang bisa mengubah mereka. betul, betul. Dan kami menerapkan kasih, mengasihi mereka, karena anak-anak ini justru kita kan kenal sekarang ini generasi fatherless ya, Yes. kekurangan, Yes. kehilangan Yes. kasih bapak orang tua. Dan kita tahu karakter orang Indo dan orang Asia, orang tua itu selalu mengatakan, lu tahu apa lu anak kecil lo? Ya kan? Iya. Kalau dikasih Alkitab kan selalu bilang, lu belum lahir kok udah baca kitab. Kan gitu kan? Iya. Padahal cuma tahu baca doang, nggak tahu artinya. Oke. Nah, ini anak-anak ini kita didik dengan kasih, Oke. dan puji Tuhan berubah total. Oke. Oke. Nanti itu. Yes. YFC Family. Wah, ini baru awal nih Pak nih. Udah dahsyat banget ini ya. Kita akan kembali dengan pembicaraan selanjutnya dengan Pak Jimmy. Kita akan rehat sejenak. Ya, YFC Family, kembali lagi bersama saya Raja dengan Pak Jimmy. Nah, Pak, sekarang saya mau tanya nih Pak. Tadi saya udah lihat dengar cerita Bapak tentang pelayanan misi Bapak. Nah, saya nih lihat nih Pak, Cix nih Pak ya, makin maju ya Pak ya. Amin. Saya ingat tuh tahun 2000 ya saya gabung di sini ya Pak ya. Ya. Dari awal gedung ini bangun sampai tahun 2010-an lah kira-kira ya Pak ya. Nah, sekarang saya lihat lantai 1 udah berubah. Dulu lantai 1 itu kan alat Toko. Pak ya. Toko. Toko. Ternyata sekarang udah jadi kantor ya spesial. Sekarang kita sewain jadi office space. Jadi dan virtual office. Iya. Kita Terus, sewain. kalau lift itu sebenarnya dulu udah ada Pak ya? Belum kan nih Pak ya? Belum. Setelah naik ketiga baru. Nah itu tadi saya kaget juga tuh, ya ada liftnya nih. Betul. Sekarang toko di lantai 3 Pak ya, Iya. di pendidikan lantai 2. Nah, Ya. padahal kan Pak, saya sih sebetulnya udah denger nih cerita tahun 98 yang kerusuhan ya Pak ya? 96. 96 ya Pak ya? Nah ini saya pengen tahu juga nih Pak. Udah lama padahal gimana ceritanya ya? Kalau menurut logika saya Pak ya, kalau orang kerusuhan nih Pak ya waktu itu kan berarti kan rata nih Pak ya, Dibakar rata. rata ya Pak ya, habis. Totally habis. Totally habis. Nggak ada Mungkin yang bisa. bahasa saya nih mungkin duit juga nggak punya misalnya saldo. Betul. Nah tapi kok kenyataannya kok bisa sampai ada di sini ya Pak? Itu gimana ceritanya tuh Pak ya? Udah nggak ada barang loh Pak gitu ya? Nah itu, Oke. nah ini menarik nih Pak. Mungkin banyak teman-teman juga nih Pak yang Oke. belum tahu pasti. Baik. Kembali lagi kasih. Oke. Apa hubungannya nih kasih? Hubungannya adalah kita percaya nggak bahwa kita punya Tuhan Yesus yang adalah kasih. Amin. Kita punya Allah yang kasih. Iya. Kalau kita percaya Allah itu kasih, maka kita percaya juga bahwa Dia tidak akan membiarkan saya hancur. Yes. Pasti ya Pak ya? Ya dong? Yes. Dia pasti akan menjaga, memelihara Iya, saya. iya. Dan Roma 8 ayat 8 mengatakan Tuhan turut bekerja Kerja, mendatangkan kebaikan Dan iya. bagi mereka yang mengasihi. Iya. Nah, sekarang ini kan tergantung. Saya mau percaya nggak bahwa Dia mengasihi saya atau tidak? Yes. Dan saya mau percaya nggak bahwa Dia turut bekerja? Oke, singkat cerita, jadi Iya, waktu 27 Juli 96 itu habis ya, habis. Itu ya Pak ya, perusahaan PDI ya? PDI. PDI, oke Pak. Tapi dekat deh. Oke. Kerusuhan dah. Iya, kerusuhan. Ya, Yes, terjadi kerusuhan. Iya. Dan waktu itu karena mau menjelang Agustus, ada 4 perusahaan besar yang ngorder barang dengan saya. Banyak. Oh, oke. Karena untuk mereka sound system, Iya, alat band untuk 17-an. Jadi saya lagi ngambil barang nih, kumpulin barang Oh, sebelum saya kirim. sebelum kirim. Sehingga toko saya penuh. Nah, Di proklamasi Pak itu ya? diproklamasi. Masih, iya. Jadi waktu kerusuhan terjadi itu barang lagi penuh-penuhnya sebelum sempat saya kirim ke konsumen. Pesanan orang semua. Nah, terjadilah kerusuhan itu dan waktu itu kira-kira barang yang habis itu 1M. Waktu itu. Waktu itu ya Pak ya? Waktu itu. Uang 1M tuh, waduh. Iya, waktu itu gambarannya keyboard yang 3 juta. Ya, waktu itu ya. Sekarang ini keyboardnya hampir 20 juta ya. 20 jutaan kira-kira itu ya.
Waduh. Gitar Fender Amerika yang 1,6 sekarang jadi 26 juta. Nah, dari 1 miliar itu kan totally dijarah, dirampok, Iya. kemudian dibakar. Iya. Saya dengan 8 karyawan lompat genteng kabur. lompat genteng. Kalau nggak udah jadi Abu ya. yes, udah jadi barbecue. Barbecue juga. Aduh. Ya, jadi saya lompat genteng. Salah satunya masih Ayat, staf saya yang sekarang nih. Yang masih ikut saya sampai hari ini. Dia udah 30 tahun ikut saya. Udah luar biasa ya. Ya, 30 tahun dia ikut saya. Dia salah satu yang ikut saya lompat genteng. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu kan habis semua ya. Dan separuh dari barang itu belum saya bayar. Artinya menjadi hutang. Iya, hutang. Nah, waktu itu jujur secara manusia saya termasuk stres ya. Fair aja ngomong. Ya jelas lah, Pak. Secara manusia saya stres karena buat saya bilang, Tuhan, kok bisa? Ya ini sedikit back adalah saya melayani penjara, yayasan saya, Cahaya Logos, Ya, Logos, ya. melayani penjara dari tahun 91. Oh, udah lama itu ya? Ya. Dari 91 saya layani penjara. Dan di 96 usaha saya habis dijarah oleh orang-orang seperti yang saya layani, betul nggak? Iya dong. Iya. Di penjara kan saya layani penjahat-penjahat dong, dalam tanda kutip dong. Ya dong, saya melayani penjahat kan. Iya. Nah sekarang usaha saya habis oleh siapa? Pasti penjahat dong. Saya nggak bilang siapa ya, tapi penjahat juga dong. Nah kira-kira gimana, Bang Raja? Wah, kesel banget, Pak. Kok gitu sih gitu ya, Pak ya? Ya dong, secara manusia mungkin saya bilang, Tuhan kok gini? Kok bisa? Napi perlu yang sakit saya kasih uang untuk berobat. Mereka nggak punya apa-apa saya kasih uang. Mereka keluar dari penjara perlu pulang kampung, saya beliin tiket. Tapi kok sekarang saya habis? Jujur saya stres 1 bulan. Tapi kemudian setelah sebulan saya datang ibadah di gereja, saya dapat firman yang luar biasa dari 1 Petrus 2 dikatakan bahwa kita ini jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Saya sadar, ternyata saya ini berharga di mata Tuhan dan disitulah saya merasa saya ini emas di matanya Tuhan. Dan kalau semakin dilebur, semakin akan jadi. Dan saya percaya, disitulah saya belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan kita kasih. Kembali lagi, back to kasih. Baik itu kasih. Kasih itu powerful. Nah, kembali saya menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya, makanya saya akhirnya bisa tenang. Kemudian saya datangi, ada 13 distributor yang saya hutangi, importir, di mana saya berhutang hampir 14 importir yang saya hutangi. Kemudian saya datang dan saya hanya temu mereka dan saya hanya katakan, saya nggak tahu harus bagaimana. Kalau perlu saya jadi karyawan juga ada yang mau terima saya kerja. Ada karena hutang, Pak ya? Karena hutang ya. Karena hutang saya mau cicil. Intinya saya mau cicil, saya nggak mau ngerugiin siapapun. Akhirnya Bapak kerja deh sama mereka. Nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting saya bisa nyicil utang. Tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Itu intinya. Nah, tetapi kembali Tuhan luar biasa. Disitulah ya Tuhan luar biasa. Saya bukan disuruh bayar hutang. Justru 14 importir. Owner itu bahkan ada yang membebaskan saya. Yang cuma berapa puluh juta, dia bebasin. Udah Jim, ini bukan salah lo. Udah lo nggak usah bayar. Nah, ada 2 yang membebaskan saya. Kemudian yang 12, kemudian tantang saya justru. Jim, lu nggak mau buka lagi? Saya justru bengong. Duit kagak ada ya, Pak? Kok bisa? Saya masih utang dengan mereka. Mereka bukannya suruh saya bayar utang, tapi justru nantang saya. Saya bilang, siapa yang tidak mau? Tapi saya nggak punya apa-apa. Saya bilang, saya jual rumah, jual mobil, saya belum bisa bayar lunas kalian. Bagaimana saya punya uang untuk modal untuk buka toko? Tapi mereka bilang, ya udah, Jim, lu cari tempat, kita buka lagi. Lu cari tempat, kita buka lagi. Itu waktu cari tempat kan nggak ada duit juga, Pak? Itu ya saya mau percaya aja. Oh, dari mereka juga duitnya, Pak ya? Oh iya. Jadi saya cari tempat. Barang-barangnya juga. Dan Tuhan luar biasa. Saya cari tempat. Dapatlah di Jalan Pemuda nomor 9. Oh, yang 9 itu, Pak ya? Ternyata ada masalah juga. Itu sebenarnya disewa oleh orang untuk buka dealer Ford. Dealer mobil Ford. Mobil Ford. Cuma dia rugi juga.
Jadinya harusnya 3 tahun kalau nggak salah, dia baru pakai setahun lebih, tutup. Jadi tergantung. Dia minta balik uang dari owner nggak mau kasih, you know. Akhirnya terjadi deal di mana oper alih, sewa dengan harga yang lebih murah, sama-sama untung. Saya lebih murah dari normal, si pemilik Ford juga tidak loss totally, dapat pengembalian. Jadi saya mendapatkan sewa yang murah. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Keajaiban, itulah keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan udah mengasihi kita, nggak ada yang, kan dikatakan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, singkat cerita, dalam 3 bulan, 27 Juli habis, 1 Oktober, saya sudah buka kembali. Barang-barangnya juga dikasih, Pak? Nah, barang yang di toko yang ada, yang saya buka itu lebih besar, barangnya lebih banyak daripada sebelum kebakaran. Nah, itu berarti... Dan barang-barang itu semua dari distributor. Mereka bawa berbondong-bondong datang. Nggak disuruh bayar, Pak? Nggak suruh langsung putus ya, Pak? Enggak. Justru mereka titip jual. Konsinyasi gitu, Pak? Yes. Dasar juga ya. Bahkan salah satu... Kok bisa ini, Pak ya? Kenapa itu ya? Bisa kepercayaan itu jujur tadinya saya tanda tanya ya. Saya tanda tanya, kok saya masih punya utang, bukan disuruh bayar, tapi malah dikasih utang baru. Itu kan utang baru dong. Saya terus terang waktu itu sempat bertanya, dan saya sempat ajukan pertanyaan ini kepada mereka. Pak, saya kan masih punya utang. Bapak bukan suruh saya bayar utang, tapi justru Bapak mau ngasih utang lagi nih untuk jualan. Kenapa? Terus mereka bilang, yang ke-1, ini kasus habis bukan karena kamu cheating, bukan kamu makan, bukan kamu nipu, tapi karena riot, kerusuhan yang di luar kemampuan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat selama 7 tahun bisnis, kamu tuh nggak pernah neko-neko. Nggak pernah macam-macam. Kamu nggak pernah nunggang, bayarnya mundur-mundur. Cek mundur ya, Pak ya? Cek mundur. Cek mundur waktu itu ya? Cek mundur atau mundur-mundur dengan berbagai alasan, kamu nggak pernah. Jadi kita melihat record kamu itu bagus. Dan puji Tuhan ya, sampai hari ini itu prinsip saya. Sampai hari ini. Percayaan, Pak ya, itu ya? Percayaan nomor 1. Dan itu mungkin pengajaran orang Chinese ya. Gitu ya, Pak ya? Orang Chinese itu yang paling penting adalah trust. Trust ya, Pak ya? Trust. Jadi istilah bapak saya adalah, kalau kamu bisa dipercaya, jangan takut kamu nggak bisa makan. Dan ini kejadian waktu bapak saya sempat jatuh bangkrut dulu, juga dikasih pinjemin rumah, dikasih dibantu oleh teman-temannya, karena bangkrutnya itu bukan karena dikorupsi, karena ditipu orang. Nah, dibuktikan bahwa yang penting jangan nipu lah. Jadi kepercayaan, Pak ya. Kepercayaan nomor 1. Nah, lalu Pak, itu kan dari 9 itu kan kecil loh, Pak ya. Saya tak tahu ya. Lebih kecil. Saya kan cuma hanya 1 lantai. Tapi bisa sampai yang ini loh, Pak. Itu gimana ceritanya, Pak? Sementara masih punya utang. Itu gimana ya, Pak itu ya? Saya juga bingung juga itu, Pak. Memang ini secara manusia sangat sulit dicerna. Banyak orang bakal nganggap, mungkin orang kalau denger ini pun mungkin nganggap saya bohong. Karena logikanya masuk 97-98 krisis ekonomi dunia. Mungkin ratusan ribu atau jutaan perusahaan yang tutup ya. Orang bangkrut. Bangkrut. Habis. Karena dolar dari $1 2.500 sampai menjadi 17.000. Betul. Habis, betul, Pak. Banyak sekali orang mau perusahaan gede juga banyak yang collab. Jadi, tetapi dengar, saudara yang dengar, yang ini nonton, itu dunia dibilang orang boleh resesi, kita boleh resepsi. Tuh gimana tuh, Pak? Maksudnya? Jadi gini, Tuhan bisa kembali lagi bisa bekerja dengan caranya aja. Orang mengalami kebangkrutan, saya justru menggunakan istilah cetak uang. Cetak uang ya? Mencetak uang. Kenapa? Karena waktu itu saya dipanggil sama semua importir, distributor itu, 14 itu, saya ditanya, Jimmy,
kamu mau beli ini semua barang atau mereka tarik? Itu tahun 98. Oh, 98. Begitu Moneter. terjadi, begitu Oh. dolar naik, Hah? saya langsung dipanggil. Oh, langsung panggil. Kan ya. goyang tuh Iya, semua goyang, tuh. goyang. Iya, Semua betul. goyang Iya, tuh. Jadi importir juga, karena belum pernah kejadian Iya, ya. belum kejadian, betul. Jadi importir juga nggak tahu harus berbuat apa. Jadi mereka manggil saya, kemudian mereka bilang, Jimmy, ini barang kamu mau beli Tunggu saya tarik. atau kami tarik kembali? Supaya sampai suasana aman baru beli Iya, jual lagi. iya. Waduh, saya bilang kalau kamu tarik, terus saya jualan apa? Kalau saya nggak jualan apa, saya bayar utangnya pakai apa? Iya. Terus gimana? Ya, beli, tapi saya nggak punya uang. Iya, nggak ada duit kan? Iya dong, beli. karena Iya. utang aja belum Iya. lunas. Itulah kembali lagi, aku punya Tuhan yang adalah kasih. Iya. Oh, Ya, kembali lagi ya, ya, terus? Tuhan yang adalah kasih. Iya. Artinya dia mengasihi saya. Iya. Nah, dia turut bekerja. Akhirnya, waktu saya udah bilang beli, bukan saya yang minta waktu pembayaran, bukan saya yang ngajukan waktu pembayaran, tetapi mereka yang justru menawarkan saya. Oh, Seharusnya kan saya dong. iya, minta waktu gitu Minta ya. waktu dong Iya. bayar. Iya. Ternyata saya nggak perlu minta waktu. Mereka justru yang bilang, Jim, gimana kalau aku kasih 6 bulan? Gimana aku kasih waktu setahun untuk kamu cicil? Oh, Ajaib. enak dong, Pak. Ajaib. Ajaib. Yes. Yes. Nah, itulah. Nah, waktu itu dolar dari 2.500 ke 17.000, iya. anggap ke 15.000 aja deh. Artinya kenaikan 5-6 kali 5 lipat ya. lipat, ya. Nah, artinya harga semua naik ya, Iya. nggak karuan. Iya. Saya hanya dapat hikmat dari Tuhan, jangan serakah dah. Ya, jangan serakah. Iya. Saya jual 3 kali lipat aja dah. Oh, jadi maksudnya barang itu ada, Pak. Ya, Bapak jual lagi dengan harga 3 kali lipatnya lebih tinggi. Harusnya kan kalau 5 kali, contoh dah, keyboard nih, 3 juta. Iya. Kalau ngikutin perubahan dolar, Iya, harusnya kan 5 kali dong. 5 kali. Harusnya harga keyboard itu yang 3 juta bisa jual 15 juta dong. Oh, saya ngerti, Pak. Jadi waktu Bapak jual 15 juta, tapi harga yang dulu tetap yang 3 juta dari distributor. Iya. Oh, gitu. Iya dong. Harga kan waktu saya beli kan 3 juta, 3 nih. juta. 3 juta. Tetap bayarnya Bapak itu Tetap 3 juta. Oh. Bayar saya tetap 3 juta. Oh, gitu ya, nggak ikut naik ya? Enggak. Luar biasa juga ya. Nah, itulah Tuhan yang adalah kasih. Iya kan rupiah ya, Pak ya? Rupiah dong. Oh iya benar juga. Kan saya bayar, saya ngutangnya rupiah, bukan dolar. Iya. Jadi modalnya tetap 3. Modal saya berapa? 3 juta? Enggak. Berapa? Nol. Tapi, oh, 0 ya? Loh kan itu kan bukan barang saya. Iya benar. Kan saya nggak punya uang. Modal Iya. saya berapa? 0. 0 ya? Itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Oh, iya benar, jadi kaya merimpah. Oh, enggak. Walaupun tetap saya harus cicil ya. Tetap harus bayar 3 juta ya. Iya, bayar ya. Tapi logikanya yang 3 juta kalau saya kali 5, Iya, berarti saya 15 bisa jual kan? 15. Iya. Enggak deh, saya nggak serakah deh. Iya. Saya jual 10 juta aja deh. Ya udah 7 juta juga, Pak. Artinya apa? Selisihnya. Saya terima bersih 7 juta, 7 juta. kan? Iya. Satu barang kan? Satu barang. Cetak uang nggak? Cetak uang banget, Pak. Makanya di tahun 99, saya bisa bayar lunas yang 500 juta. Terus beli ini ya. Kira-kira Saya terus beli rumah di kota wisata. Oh, iya. Dan tahun 2000, saya beli gedung ini. Oke. Pak, kita rehat dulu sebentar ya, Pak ya. Nanti itu terus lagi luar biasa ini karya Tuhan nih. Oke, YFC Family, kita rehat sejenak. Nanti kita kembali lagi dengan hambanya, Pak Jimmy Swadi. Salam YFC Family, kembali lagi bersama saya dengan Pak Jimmy. Jadi Pak, artinya yaitu ya berkat Tuhan Pak ya, sampai akhirnya ada gedung ini ya Pak ya. Nah sekian lama, luar biasa ya Pak ya perjalanannya dari Dahsyat Tuhan dahsyat Yesus. banget ya Pak ya. Tadi saya dengar itu dulu, aduh, Nggak masuk di akal. nggak masuk di akal. Oke Pak, lalu kan tadi Bapak di awal kan Bapak bilang bahwa ada pelayanan misi Pak ya, Ya. yang ke ini kali apa di Mentawai tadi Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak tentang pengelolaan bisnis sekolah musik ini maupun penjualan alat? Jadi gimana Bapak nggak terganggu atau gimana ya Pak ya sebenarnya? Oke, ini yang mungkin perlu banyak orang ngerti adalah bahwa jangan sampai yang firman Tuhan bilang, jangan sampai kita dikontrol uang.
Ini terus ya, ya, ya. Kita yang harus Iya. kontrol uang. Ya kan? Iya, Uang itu perlu nggak? perlu. Hidup Pak. ini perlu uang. Banget, iya. Tapi jangan sampai raja kita adalah mamon. Wah, benar-benar Pak. Ya kan? Iya, Nah, jadi saya tidak mau diperbudak oke. oleh perusahaan ini. Saya bangun bisnis, harusnya bisnis ini menghidupkan saya. Bukan saya menghidupkan bisnis. Iya, iya, Ya dong? iya, betul. Nah, artinya saya harus bikin sistem program Mm. supaya bisnis ini bisa berjalan walaupun saya nggak ada. Oh, oke. Jadi saya bikin sistem dari pertama-tama udah kurang lebih 20 tahun lah saya program bikin bisnis ini, saya bikin sistem di mana semua bisa berjalan tanpa saya. Tetap perlu diawasin, iya. Iya, Perlu dikontrol, iya. Perlu dikembangkan, iya, iya. iya. Ya kan? Iya. Tetapi bukan berarti saya harus duduk di situ nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Gitu. Jadi program itu saya bikin, dan yang lagi penting lagi adalah saya harus berani mempercayai Oh, iya. staf saya, Heeh. tim saya. Siapa tuh Pak? Banyak tim Banyak saya. ya? Oke. Ya, salah satunya beberapanya sekarang ini mungkin percaya nggak, sudah 30 tahun ikut saya. Mbak Ade dengan Yayat. Mereka udah kerja 30 tahun nih ikut saya nih. Iya, dulu saya tahu itu Pak ya. 30 tahun ya Pak ya? 30 tahun. Oh, dahsyat ya. Jadi usaha saya dari tahun 89, Iya. mereka 93 ikut saya. Oh, 94, sorry. 94 ya. Jadi tahun ini 2024, artinya 30 tahun nih mereka sekarang nih. Mereka ikut saya. Jadi saya harus berani mempercayai mereka. Waduh. Karena saya kan pernah jadi karyawan. Iya. Ya. Kalau saya kerja tanpa dipercaya oleh bos kan rasanya nggak enak. Iya. Kalau dicurigain orang kan Dulu ya. enak Iya. dong. Nah, artinya saya belajar dari situ bahwa saya juga harus mempercayai mereka. Dan saya juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Oh, oke. Jadi, Oh. dengan kata lain saya memberikan kesempatan, dan sekarang ini sistem yang saya lakukan adalah saya kumpulin karyawan dan saya bilang ini ada uang sekian, puter, Oh. cari untung, sekian persen untuk kalian. Wah, dahsyat ya. Jadi sekarang ini kami setiap bulan bagi bonus. Bagi bonus ya. Di luar Oh, bagi keuntungan, iya, bukan bagi bonus, keuntungan. bagi Iya, keuntungan keuntungan. perusahaan. Oh, oke. Jadi saya targetin kalau untungnya sampai sekian persen. Persen. Misalnya untung 100 juta 10%. Keren. Kalau untungnya 15 juta jadi 15%. Kalau untungnya untungnya 100 juta 10%. Kalau untungnya 150 juta 15%. Kalau untungnya 200 juta 20%. Makin naik malah ya. Oh iya, makin naik dong. Iya. Ini contoh aja ya. Iya, betul. Nah, dan ini uang kelola. Kalian cari uang sendiri. Benar-benar mempercayai banget tuh ya. Oh iya, coba putar uang Iya. itu. Jadi mereka sendiri yang beli barang, mereka yang sendiri yang jual, mereka sendiri yang ngatur bagaimana. Oke. Saya cuma ngawasi. Iya. Terus Bapak ngajarin juga ya Pak ya? Oh iya dong, pasti dong. Pelajaran Pak ya, luar biasa ya. Nah, kemudian puji Tuhan, saya punya putri. Oh Gladys, iya, punya putri si Gladys. Dia juga mau terjun. Jadi sekarang ini dia yang ngawasin lah. Tapi bukan berarti dia juga nongkrong di sini. Iya. Enggak. Oh, enggak terlalu. Enggak. Iya. Bahkan dia sering ikut saya misi. Dia ikut misi. Oh. Saya misi Kalimantan, misi Mentawai, dia ikut. Bahkan sekarang ini dia ketua yayasan Cahaya Logos. Oh. Dia terjun di misi, hati misinya luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Pak. Saya bangga sama dia. Udah lengkap Pak ya. Nah, Jadi sekarang ada 2 ya Pak ya? Ada cabang kan yang baru ya Pak? Di Sedayu ya? betul. Kita baru buka cabang sebulan yang lalu. Ya. Dan itu pun anugerah. Kembali lagi Tuhan itu adalah kasih. Iya, dalam rangka anniversary yang ke 35. 35. Jadi, tahun. saya buka di Sedayu itu adalah permintaan Sedayu City. Jadi mereka yang nawarin saya untuk memakai tempat di mall itu. Buka di mall. Free, Pak? Enggak ada lah ya. Tetap ada bayar. Cuma sangat ringan dan bisa bayar bulanan. Luar biasa ya, Pak. Jadi win-win lah.
Dan kita ada perhitungan lah. Kalau saya untung lebih banyak ya saya bayar lebih gede. Iya, iya. Fair lah. Kita sama-sama cari uang. Yes. Oke. Gitu. Iya. Kembali lagi, ya saya harus belajar dari Mother Teresa, Mother Teresa ya. ya. Iya. Hidup ini jadi berkat ya. Bagaimana hidup kita menjadi berkat untuk orang Iya. lain. Oke Pak. Yes, jadi mulai tadi pelayanan misi, lalu bisnis sekolah musik mau penjualannya. Nah, ini agak sedikit teologi nih Pak ya. Karena saya dengar nih Bapak baru selesai program doktoral ya Pak ya. Iya, Wah, selamat dulu Pak ya. makasih. Wah, ternyata masih belajar aja nih. Saya kira pebisnis. Saya juga, Doktor saya dapat di umur 67. 60 tahun ya. Saya pikir, wah udah di musik, udah PMS. Ternyata Baru Juni mau kemarin. belajar juga ya Baru Pak ya. Juni kemarin Iya, saya iya. selesaikan doktor saya di STT Moria Oh, yang di apa tuh Pak judul disertasinya kalau boleh tahu Pak? peran diakonia. Wah, Ya, kembali lagi kasih peran diakonia sebagai transformasi gereja Iya. untuk mengentaskan kemiskinan yes. dan yes, mengembangkan masyarakat. Yes. Mentawai. Nah, Pak. Jadi kan sebetulnya bagaimana sih menurut pandangan Bapak nih ya? Mungkin agak sedikit ini juga sih saya. Kan pelayanan misi ya Pak ya, pelayanan kasih ya Pak ya, pelayanan penginjilan yang Bapak lakukan, di mana Bapak keluarin uang ya, kocek sendiri untuk pelayanan itu. Lalu bagaimana nih Pak dengan fenomena sih kita lihat malah justru banyak hamba Tuhan yang justru memperbesar gerejanya di kota ini ya Pak. Gimana ya Pak ya? Saya nggak mau komentarin itu. Tarik napas nih Bapak nih. Ya, saya nggak mau komentarin itu. Ya udah. Saya hanya mau, yuk kembali kepada, kita kan selalu buka tutup mulut, mau hidup like Jesus. Ya kan? Kan itu kan menjadi slogan kan? Betul banget Pak. You know? Iya. Seperti Kristus. Iya. Nah, kita belajar dong Kristus itu melakukan apa. Dia nggak punya rumah loh. Nggak punya. Setuju. Dia nggak memperbesar. Dia jalan Pak ya. Ya, dia nggak memperbesar satu tempat loh. Iya, betul. Ya kan? Iya, bener banget. Dia kemana-mana keliling dan memberkati. Iya. Memberkati. Nah, menurut saya seharusnya itulah yang kita harus kerjakan. Makanya disertasi saya judulnya Diakonia itu. Diakonia Oh, kok bisa pas gitu ya Pak ya? untuk mengentaskan kemiskinan. Saya kira udah lah Pak ya, nggak usah diperpanjang ya Pak ya. Ya, saya sedih aja, sedih. Karena sekarang ini saya bukan orang kaya banget, Iya. walaupun diberkati Tuhan, Iya. tapi bukan berlebih-lebihan. Tapi ternyata saya bisa membangun satu sekolah. Ya itu Pak. Ya, Itu yang bisa saya membangun satu sekolah dan bisa memberkati sekian puluh anak daerah yang Iya. tidak punya kesempatan sekolah. Iya. Mungkin kembali sedikit adalah saya dulu kelas 3 SD harus berhenti sekolah karena orang tua saya bangkrut. Oh, dalam latar belakangnya itu ya Pak ya. Yes. Jadi memang Bapak lihat prihatin sekali ya kalau Jadi saya pernah hidup miskin banget kelas 3 SD saya harus berhenti sekolah. Dan saya Oke. mulai dari situ untuk sampai saya lulus sarjana akuntansi, saya harus kerja sambil kuliah, sambil sekolah, sambil kerja. Jadi saya kerja dari SD, SMP, SMA, kuliah. Oh, alah. Jadi bukan orang berlatar belakang. Nah, Wah. jadi saya harus menghidupkan hidup saya, cari uang untuk bisa sekolahin diri saya dan sampai kuliah. Dan saya melihat bahwa ya puji Tuhan ya, sekarang ini saya diberkati Tuhan. Yes. Saya nggak mau munafik, saya diberkati Tuhan. Yes. Tetapi saya melihat ratusan ribuan, mungkin jutaan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Iya. Ya. Iya. Kalau satu Jimmy dapat kesempatan dan sekarang bisa jadi berkat untuk orang lain, kalau sekarang ini saya bisa diri sekolah dan saya bisa mencetak Jimmy-Jimmy yang lain, saya yakin mungkin perlu waktu 10-20 tahun lagi akan terjadi kesejahteraan. Iya. Nggak usah muluk-muluk, makanya sekarang ini saya diringin sekolah namanya calon pengusaha. Karena saya mempersiapkan mereka lulus SMA, mereka harus bisa mandiri. Ya, mereka bisa mandiri, mereka tidak minta-minta sama orang tua, tapi justru mereka Mentawai ini kaya sekali alamnya.
sangat subur, sangat sumber daya alamnya melimpah, cuma tidak bisa dikelola. Saya justru datang untuk mengajar mereka how to manage, bagaimana mengelola mentawai, bagaimana kekayaan alam yang ada ini bisa diangkat. Makanya saya menggunakan sekolah calon pengusaha. Karena saya udah bilang dengan mereka, kalian lulus dari sini bukan untuk kuliah. Lulus dari sini wajib buka usaha. Nah, kembali ke desa masing-masing, saya modalin buka perkebunan, buka segala macam untuk membangun mentawai. Nah, itu. Jadi, kalau bicara gereja kaya, saya rasa Indonesia ini gereja kaya ini nggak terhingga ya. Iya, banyak Pak. Ada nggak 1.000? Nggak ngitung saya Pak. Nah, kira-kira ada nggak 1.000? Ada Pak. Untuk seluruh Indonesia? Ada. Ada ya? Ada Pak. Ada 1.000 ya? Ada. Kalau 1.000 ini bisa membangun satu sekolah, membangun 1.000 sekolah di daerah-daerah terpencil, kantong-kantong Kristen, kira-kira 10-20 tahun lagi masyarakat Indonesia ini sejahtera. Yes. Sebetulnya di situ Pak ya. Saya nggak komentar, saya cuma kesempatan ini saya cuma bisa menghimbau teman-teman hamba-hamba Tuhan yang diberkati, gereja-gereja besar. Sekarang ini saya kasih gambaran aja. Saya mulai membangun ini dengan hanya berapa ratus juta. Saya beli tanah, saya bangun dikit-dikit. Bahkan kalau memang kita punya hati nggak usah bangun, mungkin kita bisa sewa. Sekolah atau gedung apa yang di sana. Kita bisa sewa, kita bangun dan ya memang perlu satu sekolah kalau kita mau bangun, ini mungkin perlu dana 3-5 M lah ya. Tapi kalau buat gereja besar, apa artinya sih? 3-5 M? Apa artinya? Tapi maaf, saya bersyukur dengan Tuhan bahwa saya bisa mencetak sekian puluh anak-anak yang akan menjadi calon-calon pengusaha, yang akan jadi berkat untuk orang banyak. Itu sebabnya kalau bisa saya menghimbau teman-teman hamba Tuhan, yuk siapa yang mau tahu, mau berkolaborasi bersama-sama, yuk saya akan mengajarkan bagaimana cara bangun sekolah, bagaimana manage. Jangan kasih saya uang, kelola sendiri. Saya hanya ngasih tahu caranya. Saya nggak minta uang. Yuk kita bangun sama-sama. Siapa yang perlu advice, saya siap, nggak usah dibayar. Siap. Ya, kita bangun satu daerah satu. Wow. Itulah diakonia. Oke, YFC Family luar biasa ini. Kita lihat lagi. Kalau saya tidak bisa melakukan, Anda bisa melakukan. Betul. Cuma sebaliknya. Betul. Anda tidak bisa. YFC Family kembali lagi bersama saya dengan Pak Jamie. Pak, jadi tadi kita sudah bicara ya dari mulai Bapak bisnis ini ya Pak ya, tahun 96 yang habis, lalu mulai bangkit lagi sampai akhirnya ada gedung ini. Tuhan, saya lihat memang memberkati sekali ya Bapak ya. Amin. Nah, dan akhirnya dari situ Bapak terus terpanggil untuk melayani orang-orang ya yang kurang beruntung ya dalam dari kutip dari pendidikan. Bapak akhirnya ke Mentawai, dan ternyata tambahannya Bapak punya latar belakang pendidikan yang kurang juga waktu itu ya Pak ya. Nah, ternyata juga Bapak juga diberkati juga dengan nambah ilmu lagi ya kan untuk semuanya itu. Jadi saya lihat udah lengkap ya kesaksian hidup Bapak ya, pengalaman hidup Bapak gitu. Nah, sekarang Pak, penutup nih dari apa yang Bapak sudah dapat nih dari segi bisnis, materi, lalu pelayanan ya di masa tua ini sudah lengkap juga ya Bapak ya. Amin. Nah, kira-kira apa sih Bapak yang bisa kasih saran atau apa ya kepada teman-teman YFC Family, pemirsa yang ada, supaya mereka melayani Tuhan lebih sungguh dan lebih fokus ya, mau pendidikan kali kira-kira ya. Mungkin Pak, silakan. Oke. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa hidup kita ini bukan untuk pribadi kita, tapi menyadari bahwa kesempatan, kan ada lagu kesempatan. Yes, hidup ini adalah kesempatan. Yes. Kalau memang Tuhan udah kasih kesempatan hidup, yuk kita ikuti Ibu Teresa. Menjadi sesuatu. Ya, hidup kita berarti untuk orang lain. Sekecil apapun kita bisa lakukan. Entah cuma nasihat, menolong, memberi perhatian, apapun juga semua. Saya rasa semua orang bisa. Ya, kembali lagi, coba penuhi hati kita dengan kasih.
Kalau hidup kita penuh dengan kasih, maka yang penuh keluar pasti belas kasihan. Betul. Kalau muncul hidup kita adalah belas kasihan, maka kita pasti akan berbuat sesuatu bukan buat aku, tetapi apa yang bisa aku kerjakan untuk orang lain, seperti Kristus. Ya. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk orang lain. Ya. Dan kalau ini bisa dipraktekkan oleh semua anak Tuhan, akan terjadi damai sejahtera. Ya. Betul. Dan buat anak-anak Tuhan yang diberkati, buat hamba-hamba Tuhan yang diberkati, puji Tuhan. Dan saya sangat setuju bahwa seharusnya anak-anak Tuhan diberkati. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kita diberkati untuk memberkati. Iya. Intinya, diberkati untuk memberkati. Nah, saya hanya menyarankan bahwa ada beberapa, saya katakan memang banyak gereja yang suka memberikan diakonia, melakukan diakonia, yaitu memberi. Tetapi mungkin perlu kita belajar lebih lagi adalah bahwa diakonia itu jangan cuma hanya di karitatif, yaitu hanya memberi makan, pakaian, ya. Itu ada waktunya. Misalnya pas lagi bencana, memang kita perlu. Betul. Pas bencana ya, kita kasih makan, pakaian, legalnya. Tetapi kalau untuk dalam situasi yang biasa, tidak lagi boleh hanya memberi itu. Karena itu bukan memberi, tetapi ngajar yang jelek. Ya, ngajar yang jelek. Sekarang ini, kalau saya misi ke daerah, menjadi masalah. Yaitu gereja mengharapkan gereja datang untuk memberkati secara materi. Bukan memberkati secara rohani. Jadi mereka akan nanya, bawa duit, bawa apa? Sembako atau bawa apa? Apa yang mau dikasih ke kita? Jadi mereka bukan nanya firman, tapi mereka nanya gitu. Iya, benar banget. Ya, kalau kita nggak mau bawa sesuatu, mereka akan tolak. Iya. Jadi, diakonnya itu kita harus pinter-pinter. Nah, kalau dalam situasi yang sekarang ini adalah, yang saya kerjakan adalah diakonia transformatif. Yaitu mentransformasi cara berpikir orang. Ya, cara berpikir anak-anak Tuhan, yaitu melalui apa? Pendidikan. Pendidikan, betul. Itu ya, mengubah paradigma mereka, bahwa mereka bisa. Tapi kita harus kasih kesempatan, yaitu dengan apa? Dengan sekolah. Tetapi sekolah pun yang menjurus ya, sekolah yang bukan asal mendiri, kemudian mengikuti pelajaran seperti biasa. Enggak, tetapi kita harus, makanya di sekolah saya adalah tahun pertama, betul-betul hidup dengan karakter Kristus. Wah, penting tuh Pak ya. Penting banget, mengubah paradigma mereka. Sehingga akhirnya anak-anak ini sekarang yang tadinya, maaf ya, anak-anak Mentawai terkenal malesnya, ya, terkenal malesnya, suka ngelawan, suka apa segala macam. Dalam 6 bulan, 8 bulan itu berubah total. Berubah total. Bukan dengan ancaman, bukan dengan ini, tetapi dengan kasih mengubahkan mereka. Dan mereka sekarang tahu, mereka adalah anak Allah yang luar biasa. Mengubah paradigma. Nah, setelah mereka ngerti ini, mereka berubah. Sekarang mereka rajin. Sekarang kami, bahkan sedikit di Mentawai ini, semua makanan dari Kota Padang. Dibilang Mentawai nggak bisa nunggu, padahal subur sekali. Nah, kami buktikan di sekolah kami nanam cabai, terong, kangkung, dan sebagainya, subur. Sampai pejabat bupatinya terheran-heran. Dia nggak percaya. Dan dalam 8 bulan, Pak Fernando Simanjuntak, pejabat bupati, 5 kali datang ke sekolah kami. Untuk panen cabai. Ya? Dan sekarang karena melihat kami berhasil, dia menginstruksikan seluruh dinas satu Mentawai, kabupaten, wajib tanam cabai. Dan orang dinas mereka yang datang belajar ke sekolah kami. Masyarakat datang belajar ke tempat kami. Sehingga betul-betul sekolah kami ini sekarang ini menjadi berkat. Menjadi mereka datang belajar. Bagaimana yang tadinya nggak bisa cabai, sekarang bisa tumbuh cabai. Mereka kangkung aja dari Padang, bayangin kan, sedih ya. Nah, sekarang ini anak-anak kita bisa jualan. Bahkan dalam Januari sampai sekarang, murid-murid ini udah bisa kumpulkan uang 12 juta. Mungkin kecil ya, kelihatannya 12 juta kecil ya. Tetapi buat anak-anak SMA yang baru belajar, baru ini bisa kumpulin uang ini, luar biasa kalau saya bilang. Ya. Nah, jadi saya yakin para hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yuk kita berkolaborasi, yuk kita bersyukur berkat yang Tuhan telah berikan buat kita, yuk kita kelola bagaimana bisa memberkati orang lain.
Sehingga sekali lagi saya hanya kepengen hidup kita berarti, hidup kita berguna, hidup kita menjadi sesuatu. Sekecil apapun kita bisa lakukan. Kita nggak bisa bangun sekolah, tapi kita bisa mengadopsi satu siswa. Ya dong? Betul, Pak. Ya, kita nggak bisa membangun sekolah, kita bisa membantu anak-anak yang nggak bisa kesempatan sekolah, bayarin uang, misalnya uang makannya atau sebagainya. Iya. Ya, jadi saya percaya dan saya buktikan bahwa dengan apa yang saya lakukan ini Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Justru pada waktu kita memperbesar kapasitas kita, tempat kita segini kita perbesar selalu penuh dan penuh. Kasih Tuhan itu mengalir. Itu yang dikatakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Yes. Terima kasih Pak Jimmy, sehat-sehat terus Pak. Thank you. Ya, makin diberkati Tuhan ya Pak ya. Makasih. Tambah berkat, tambah juga melayani. Amen. Ya kan. Nama Tuhan dipermuliakan sampai pada. Kapan-kapan ikut. Siap Pak. Sekali lagi kalau ada yang mau. Siap. Ya. Ayo. Oke. Ya, EFC Family, luar biasa perbincangan sharing kita bersama hambanya Pak Jimmy Swadi. Tadi Pak Jimmy sudah bercerita bagaimana dia diberkati, bagaimana harus juga habis ya rata, lalu diberkati kemudian, lalu dari diberkatnya itu dia melayani Tuhan, bermisi, dan juga pengembalaan. Jadi sebetulnya poinnya dari perbincangan sharing tadi, pelayanan kasih ini yang Pak Jimmy lakukan karena dia sudah diberkati. Jadi dari diberkati untuk memberkati kembali. Amen. Dan kiranya juga teman-teman mungkin yang pada saat ini diberkati ya kan, ya ambillah dalam pelayanan yang apa saja ya Pak ya, saling mengasihi, saling memberkati yang lain. Ya, sampai jumpa di episode akan datang dengan narasumber yang lebih lagi materinya. Kiranya apa ya, talkshow ini menjadi berkat bagi kita semua khususnya EFC Family, dan tetap semangat dalam Tuhan sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oh, ini ya Pak ya tempatnya ya? Yep. Oh, waduh gede banget Pak. Oh, ini gitar gitu ya Pak? Ya, ini gitar. Ini yang mahal-mahal. Oh, yang mahal-mahal. Dan koleksi. Oh, bisa berapa paling mahal Pak? Yang di sini sekarang yang 40 lebih. 40 juta lebih. Juta ya? Ini kayak ini ulang tahun Fender yang ke-70. Oh, ini? 41 juta. Nah, ini ada Gibson. Gibson 40. Ya, 40 jutaan juga. Ini yang mahal-mahal ya Pak ya? Iya, yang mahal-mahal. Ini drum ya, gitar, keyboard. Oh. Nah, ini seksi drum. Oh, ini drum. Besar ya Pak ya daripada yang dulu di bawah ya? Iya. Ini drum semuanya. Oh. Nah, ini gitar akustik ya? Di sini. Akustik semua. Oh, ini akustik semua. Wah, ini drum. Simbal, drum. Tom-tom semua ya. Yes. Nah, ini gitar. Oh, ini gitar yang murah ya Pak ya? Yang iya. Nggak murah-murah juga ya Pak ya? Iya, ini gitar. Oh, ini gitar. Ini model, iya sih. Ini gitar. Oh. Ini kita gitar. Iya, iya. Yes. Keyboard. Nah, ini keyboard piano. Oh, keyboard piano. Oh, ini keyboard. Wis. Keyboard piano. Wih, bagus ya Pak, cuman murah ya? Iya. 4 jutaan ya. Donor, iya. Halo, Yat. Apa kabar? Ya, waduh. Mbak Ade, iya nih, naik kunjungan ini nih. Yang sudah 30 tahun. 30 tahun ini ya, waduh. Ini 20-an ya? Wah, oh iya. Ini 20 tahun. 20 tahun, waduh. Ini 30 tahun. Wah, udah manajer ya Pak ya? Mbak Ade ya? Wih. Wih, asik. Oh ini Pak ya, kalau ini, oh ini mikrofon ya Pak ya? Alat rekaman. Oh ini, ini semua rekaman. Oh, rekaman semua ya? Buat studio rekaman. Oke. Oh. Nah ini lebih ke digital drum. Oke. Oh. Drum digital. Oh ini drumnya elektrik. Ya? Waduh. Lebih besar Pak ya dari yang dulu Pak ya? Iya. Komplit ya? Iya. Wah ada ini juga ini Pak. Sound system. Wah ini sound system, waduh.
Waduh, komplit. Wih. Ini semua sound, mixer, speaker dan sebagainya, aksesorisnya semua, Luar aksesoris dan biasa. sebagainya. Oh, ini monitor speaker ya, Pak ya? Ya, Mm-mm. buat monitor, ya. Mm-mm. Outdoor Komplit, Pak juga. ya? Komplit, Komplit ya sekarang ya untuk komplit. rekaman studio gitu ya. Wah, komplit juga ya. Oke. Iya, iya. Berapa nih? 26 juta. Waduh, satu ini Pak ya? Ya, Atau satu set? Oh, satu biji. satu biji. Waduh. Itu sudah subwoofer ya, Pak? Iya, betul. Oh, Kolom. ini kantor ya Pak ya? Bukan, ini tempat podcast. Oh, ada podcast. Oh iya iya mantap Ini ya. sering kita bikin buat acara Oh, buat podcast. acara ya. Untuk promosi. Musisi Pak ya? Ah. Waduh. Oke oke. Nah, ini efek-efek. Efek-efek ya. Ini efek-efek gitar Oh, nih, efek gitar. Ini Nih. bro. bro. Oh Ini khusus iya. Efek-efek nih. Ini masih model zaman dulu banget Pak. Iya. Ini masih zaman dulu Iya, iya. mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Nah, yang multi yang di sini. Kalau yang multi efek di sini. Oh, ini multi. Oh, ya multi efek ya. Ini sih ya. Ini wireless Oh, mikrofon, oke. mikrofon. Oh iya. Nah, ini multi-multinya nih. Waduh. Multi efek nih ngumpul di Komplit sini. ya Pak ya. Oh, ini multi-multinya ya. Kemudian ini bagian headphone. Oh iya iya. Hmm. Ini ruangan ini Pak ya. Peralatan ya. Kalau Ya. ruangan ini di mana Pak? Ruangan sekolahnya Pak. Oh, nanti lantai 2. Lantai 2 ya. Kalau mau lihat studio rekaman, mau lihat nggak studio rekaman? Boleh boleh Pak. Ini disewain Pak. Iya, Oh, disewain. oh gitu. Nah, drumnya di mana? Nanti kalau orang mau baru pajang, Oh iya iya. tergantung kebutuhan. Oh ini ya, studio rekaman ya. Mm-mm. Sewanya berapa Pak? Oh, saya nggak hafal. Nggak hafal ya. Ada Nggak ininya hafal saya. bagiannya ya. Dan kita juga buka sekolah, kelas. Rekaman. Iya. Oh, waduh mantap ya. Sekarang kita buka kelas rekaman. Oh, Semua bagus ya. Presonus. Oh, 3,5 doang nih motherboard. Oh, Presonus. oh Presonus ya. Iya. Oh, ini sekolahnya ya. Ya, dan tadi ada ruang recording Ruang kelas. itu tadi ya. Oh, ini sekolahnya ya, Pak. Oke, waduh. Masih dulu ya gini, Pak ya. Iya, iya. Oke, nah ini ruangan ini ya, Pak. Pendaftaran ya. Pendaftarannya. Oh, iya iya. Nah, ini kelas-kelasnya ini. Oke, kelas-kelasnya. Ya. Oh, jadi ini Pak ya? kelas-kelas. Oh, kelas. Ini Ya. kelasnya ya. Ini sebenarnya ini Oh, iya. Ini kelas apa nih, Pak? vokal. Vokal. Oh, vokal ya. Nah, ini belajar Oh, vokal, kelas sambil, vokal. bisa action jadinya Oh, vokal. kelas. Ah, Oke. Ini, Ini gitar, wih. Oh, ini gitar ya. gitar elektrik. Oh, elektrik ya. Ya, Oh. Oke. Oh. elektrik Sama juga, ya, elektrik gitar ya. Kita punya 3 kelas elektrik. Oh, banyak ya Pak berarti ya? Ya, Kelasnya ya. sama drum 3 Drum, kelas. drum, ya. Drum 3 kelas. Hmm. Oke. Ada kelas drum. Ini kelas drumnya. Wis, mantep. Oke. Oh, ada elektrik juga Pak ya? Ada pakai elektrik juga. Wah. Ih, Jadi setiap kelas itu ada 2 ada set. 2 ya? 2 set, satu untuk guru dan satu untuk Oh, siswa. jadi gurunya ngasih tahu ya Pak ya? Iya, Oh, praktek langsung. iya, iya. Jadi mau semua Iya. instrumen. Kelas keyboardnya di mana Pak? Nah, Oh, kelas keyboardnya Oke, nih. baik. Iya. Ah. Oke. Ini kelas keyboardnya. Oh, ini ya. Was. Oh, ini kelas keyboard ya. Mantap ya. Wih, keren, Pak. 2 juga ya. Ya. Satu lagi kelas keyboard di Iya, sini. Ini juga kelas keyboard. Oh, ini juga kelas keyboard ya. Oh, Bentar. Udah ada ya. iya iya iya. Wah, bagus ya. Oh, sekarang pakai ini, Pak ya. Keren Iya. ya. Wush. Mantap. Nah, setelah
Setelah mereka belajar Ah, privat di Ya. kelas masing-masing, kita bikin grup. Kita, Jadi mereka masing-masing setelah belajar, mereka Bikin grup belajar gitar, belajar bass, Belajar belajar drum, drum. belajar Oh, iya, nyanyi. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan kumpulin di concert hall. Oh, ini kontrolnya ya. Yes. Waduh. Wah. Wis. Mantep ya. Ya, Oh, ini konselornya. Wah. Hmm. Iya, iya, iya. Bisa berapa ruangan nih, Pak? Bisa berapa orang? nyamannya 150 sampai 170. Jadi dia sistemnya ini juga ya, Pak ya? Memang kayak konser hall gitu ya? Iya. Wah. Akustik ya, Pak ya? Pasti ya? Iya, Wis, luar biasa ya. Tapi bisa disewain juga ini, Pak? sewain, Kita sewain. Bisa ya? sewain, Oh, sewain juga ya? sewain. Paket per 4 jam. Oh, per 4 jam? Ya, nggak salah 4,5 atau 5 juta per 4 jam. Per 4 jamnya ya? Iya, Oh. termasuk semua. Alat Semua band, alat-alat sound ya? system, semua operator, semuanya terima bersih. Oh, terima bersih ya? Iya. Mantap sih, Pak. Bagus. Hmm. Ini. Oh. Komplit, Pak ya berarti ya? Jadi mereka habis belajar, makanya kita sekarang sekolah musik kita adalah School of Band. Iya, School of Band ya. School of Band, sehingga Mm-mm. mereka habis belajar privat di dalam masing-masing, Mhm. mereka digabungkan di sini. Dan sekarang ini kami lagi punya 5-6 grup band yang lagi on nih. Oh, lagi anak-anak ya, Pak ya? Lagi naik Oh, sekarang. luar biasa ya. Predator dan Morbius itu boleh bilang sekarang ini juaranya kompetisi pelajar. Oh. Jadi kalau betul, sekarang betul. cek deh, Morbius dan Morbius lihat. Oh. Oh. Bahkan sekarang ini Predator masuk 7 besarnya Pocari Sweat Oh, iya. Grand Final. Grand final. Lagi Lagi oke. sedang Lagi berjalan, sedang berjalan di 7. Kemudian Wis. murid kami 3 murid percussion masuk ke grand finalnya UP. Permen. Permen. Oh, Grand final. grand final. Grand final. Oh, oke. Satu-satunya grup musik yang masuk ke ini. Termasuk satu-satunya grup musik yang masuk ke Pocari Sweat ini. Nah, kemudian kemarin Morbius juga masuk 5 besar daripada LPS. Oh, LPS ya. Masuk 5 besar. Wah, Ini. luar biasa. Memang dari dulu sih, Pak ya. Udah banyak. Iya. Jadi sekarang Kalau dulu kan Sela ya kan? Iya, kotak. Grup kotak semua dari kita. Terus banyak, Satu Pak ya? kotak semua dari grup. Iya. Dari Oh, dari kita. sini, Pak ya? Semua Oh, kotak. kotak ya. Satu set semua ICES segala macam semua Iya, murid dari kita. sini semuanya. Posan Iya, juga dari sini ya. Posan dari sini Oke, semuanya. Oke. Ya, guru-guru. sekarang juga boleh bilang gitaris-gitaris yang punya nama itu semua rata-rata Iya. basis, oktav segala macam Iya, itu semua dari sini. lulusan dari sini. Guru-gurunya juga ya, Pak ya? Iya. Banyak kan dulu kan musisi-musisi, Iya, ya kan? iya. Wah, luar Nah, biasa ya. kita berharap. Sekarang saya lagi bina 5 atau 6 grup band yang Yang jadi itu ya, Pak ya? yang sedang jadi nih. Wah, dahsyat. Yang udah jadi 3-4 udah jadi. Oke, iya. Sudah setiap kali kompetisi udah mulai Mhm. gitu.